Belajar Alkitab 5 menit. Mengenal 7 kategori kematian dalam Alkitab. Jangan mati dulu sebelum melihat video ini. Ada 7 kategori mati yang ditulis Alkitab yang perlu kita ketahui pada pelajaran kita kali ini. Pertama, kematian fisik, di mana kita semua akan mengalaminya. Seperti tertulis dalam Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Kedua, mati rohani. Mati rohani ini bukan mati fisik, tetapi mati secara spiritual. Orang bisa saja hidup seperti kebanyakan manusia, tapi pada hakikatnya mereka mati secara rohani. Dalam Matius 8 ayat 21 dan 22 dijelaskan ada seorang ingin mengikut Yesus, tetapi dia akan pergi dahulu menguburkan orang tuanya yang mati. Tapi Yesus berkata padanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Di hadapan Tuhan, semua orang pada dasarnya adalah mati. Dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, upah dosa adalah maut, dan semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa itulah yang membuat manusia menjadi mati di hadapan Tuhan. Arti mati di sini yaitu rohnya akan dilemparkan ke api neraka. Mati yang ketiga yaitu mati secara jiwa. Di dalam Matius 10 ayat 28 dikatakan, kata Yesus, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Mati jiwa ini terjadi kepada orang-orang percaya yang kemudian meninggalkan Tuhan atau menyangkal imannya. Keempat adalah mati iman. Di dalam Yakobus 2 ayat 17 berkata, "Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati." Mati iman ini terjadi kepada umat-umat Tuhan yang meskipun dia rajin beribadah, tetapi kalau dia tidak melakukan firman Tuhan, maka dia dianggap imannya mati. Misalnya ada orang Kristen yang meskipun dia rajin beribadah, atau mungkin bahkan seorang pelayan Tuhan, pendeta sekalipun, tetapi hidupnya tidak bertobat, misalnya pembohong, pencuri, penipu, free sex, dugem, narkoba, dan lain sebagainya, maka mereka dikategorikan sebagai orang Kristen yang imannya mati. Ibrani 11 ayat 6 berkata, "Tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Allah." Dan kematian yang kelima adalah kematian dalam versi tidur. Alkitab menjelaskan bahwa kematian orang percaya hanya bersifat tidur atau sementara atau beristirahat. Di dalam Yohanes pasal 11, ada seorang bernama Lazarus yang sudah mati 4 hari. Tetapi Yesus berkata bahwa dia sedang tidur. Dalam ayat 11 dikatakan, "Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata pada mereka, 'Lazarus, saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya.'" Yesus pun datang ke Betania, tempat Lazarus dimakamkan. Dia sudah dikubur selama 4 hari. Yesus bersama orang banyak pergi ke kuburan, dan di sana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ini adalah jenis kematian bagi orang percaya kepada Yesus
yang sudah mati, tetapi sekali waktu mereka akan dibangkitkan kembali. Yohanes 11 ayat 25 dan 26, Yesus berkata, "Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Wahyu 14 ayat 13 berkata, "Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang matinya dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka." Mati yang keenam adalah mati dalam arti berpuasa. Tuhan Yesus pernah berpuasa 40 hari 40 malam. Yang mati bukan fisiknya, tapi keinginan fisik atau keinginan daging yang mati. Dan ketujuh atau yang terakhir, yakni mati terhadap keinginan duniawi. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah bagi orang-orang durhaka." Demikianlah pelajaran Alkitab pada kita kali ini, yaitu tentang 7 kematian yang ditulis oleh Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.